Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Pambudi, NIM 9 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Untuk poin pembahasan di sini ada 3. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri dari yang pertama latar belakang. Untuk latar belakang pada penelitian ini yaitu untuk sistematika sendiri seperti piramida terbalik. Jadi di mana pernyataan umum merujuk ke pernyataan khusus. Jadi di sini seiring bertambahnya pembangunan gedung, kita juga harus mengedepankan keamanan dari pembuatan gedung tersebut. Jadi nilai resistansi yang kecil dari sistem pentanahan pada gedung itu merupakan hal yang penting, karena semakin kecil nilai resistansi semakin baik ketika sistem tersebut mengalami gangguan, karena arus bisa langsung dialirkan ke tanah. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu apakah sistem pentanahan di gedung Fakultas Teknik dan Sains sesuai dengan PUIL atau tidak. Yang kedua, di sini apakah prosedur sesuai dengan manual introduction atau proses kalibrasi berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Yang ketiga, apakah variabel pH tanah berpengaruh terhadap nilai resistansi. Selanjutnya, batasan masalah. Karena di sini agar tidak masuk kepada sektor yang tidak kita bahas, jadi batasan masalah di sini yaitu saya mengukur hanya di gedung Fakultas Teknik dan Sains. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai resistansi pada gedung Fakultas Teknik apakah sesuai dengan standar PUIL atau tidak. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pemilik gedung atau kampus yaitu dapat mengamankan mahasiswa atau peserta didiknya dari ancaman bahaya dari sengatan listrik. Untuk manfaat dari penyusun atau penulis yaitu dapat menambah wawasan. Selanjutnya manfaat bagi pembaca, sumber ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pembanding untuk topik yang sama. Selanjutnya keaslian pustaka. Untuk keaslian pustaka sendiri berisi tentang literatur review atau paper-paper yang berkaitan dengan penelitian kita yang berisi metode atau mungkin judul yang hampir sama. Jadi di sini saya menampilkan beberapa tinjauan pustaka. Untuk selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Untuk bab 2 sendiri terdiri dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya di sini mencangkup penelitian yang relevan untuk kita manfaatkan sebagai sumber pembanding. Di sini saya menampilkan beberapa tinjauan pustaka, yaitu diantaranya saya urutkan untuk tahun 2014 sampai tahun 2021. Selanjutnya teori pendukung. Untuk teori pendukung ini merupakan teori di luar latar belakang atau teori yang merujuk kepada penelitian atau topik yang kita bahas. Untuk di sini terlihat bahwa skema pentanahan yaitu untuk pengukuran sendiri menggunakan alat ukur earth tester.
Jadi skemanya untuk kabel yang paling pendek kita hubungkan dengan elektroda yang paling dekat. Selanjutnya kabel yang di tengah kita juga hubungkan dengan elektroda yang berada di tengah. Untuk jaraknya sendiri kita bisa memilih 5-10 meter. Untuk jarak selanjutnya kita menggunakan acuan pertama. Semisal kita pertama pakai 5 meter, berarti keduanya kita selisihnya 5 meter. Kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu kita ukur dengan proses kalibrasi terlebih dahulu untuk memilih satuan yang kita inginkan. Terus nanti kita bisa menekan tombol hold untuk membaca hasil tersebut agar tidak terganti-ganti. Untuk selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berisi tentang wawasan seberapa penting tingkat kelayakan gedung bagi mahasiswa, karena di sini mahasiswa kebetulan melakukan proses aktivitas di gedung tersebut, jadi kita harus mengedepankan keamanan dari gedung tersebut juga. Untuk hipotesis sendiri atau dugaan sementara yaitu apakah nilai resistansi pengukuran dipengaruhi oleh pH tanah. Selain itu, apakah manual introduction berpengaruh juga atas hasil pengukuran. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama, tempat dan waktu. Untuk tempat sendiri saya akan melaksanakan penelitian tersebut di gedung Fakultas Teknik dan Sains. Untuk waktu saya merencanakan di bulan Agustus. Saya memilih tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat saya belajar dan sebelumnya juga saya sudah pernah melakukan penelitian pengukuran pentanahan di daerah tersebut untuk memenuhi praktikum instalasi listrik yang sebelumnya telah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu ada data sendiri. Di sini penelitian ini saya menggunakan data primer karena saya melakukan penelitian secara langsung. Selanjutnya ada diagram alir. Jadi di sini untuk proses pertama yaitu mulai, kemudian ada input, pengukuran sistem pentanahan, kemudian kita menghasilkan pengukuran tersebut kita analisis, kemudian ada proses di sini yaitu analisis tersebut sesuai atau tidak. Semisal sesuai, berarti sistem itu sudah sesuai dengan PUIL. Semisal tidak, berarti ada permasalahan antara pengukuran atau mungkin hal yang lain. Yaitu kita kembali lagi ke pengukuran. Selanjutnya tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian ini yang pertama yaitu identifikasi awal. Yang kedua proses pengukuran. Yang ketiga analisis pembanding apakah hasil sesuai dengan PUIL. Yang ketiga yang terakhir kesimpulan. Untuk poin selanjutnya yaitu peralatan penelitian. Untuk peralatan penelitian sendiri, untuk peralatan utama yaitu saya menggunakan arc tester merek Kyoritsu, terus pH meter, terus ember, dan alat pendukung lainnya. Selanjutnya analisis data. Untuk analisis data di sini proses pengukuran menghasilkan nilai yang nanti akan kita analisis apakah sesuai dengan PUIL atau tidak. Semisal sesuai, berarti gedung tersebut memiliki sistem keamanan yang sesuai dengan PUIL. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.